wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Apalagi ini sudah mau menuju ke weekend ya pemirsa. Jadi harus tetap ekstra sehat kita ya. Bagi Anda yang ingin merencanakan liburan, aduh ini harus tetap diwaspadai tempat-tempatnya ya. Nah, kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Budi SR tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Pemirsa, seperti biasa setiap hari Jumat kita masih akan membahas seputar tentang kesehatan. Tentunya bagi Anda yang ingin nantinya bertanya, Anda bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Nah, hari ini pemirsa kita akan membahas seputar keluhan di hidung harus bagaimana ya? Oke, nah untuk menjawab itu semua sudah bergabung bersama dengan saya dokter cantik yang luar biasa ya. Saya ingin menyapa ada Dr. Cut Elvira Novita, Magister Kedokteran Otorinolaringologi, Head and Neck Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan, Bedah Kepala dan Leher. Wow, ini gelar yang sangat panjang ya dok ya. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana sekolahnya ini. Oke, kemarin kita sudah pernah ngobrol ya dok ya. Kalau nggak salah kemarin itu kita ngobrol terkait dengan keluhan pendengaran ya. Iya. Nah kali ini pemirsa kita akan beralih ke pembahasan tentang penciuman ini terkait dengan organ hidung. Waduh, nah sehat kan dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah dok, ini saya penasaran banget ini loh dok ya. Nah terkait dengan tema kita ini kan adalah keluhan di hidung. Kan banyak gitu ya keluhan di hidung. Tapi biasanya dok pasien-pasien yang datang itu kalau konsultasi sama dokter apa biasa yang dikeluhkan dok? Nah, jadi sebenarnya kan keluhan di hidung ini banyak ya Bang Budi. Tapi yang paling sering itu adalah pilek. Pilek? Iya, Oke. hidungnya tersumbat. Sebenarnya banyak sih, mulai dari pilek, hidung tersumbat, gangguan penciuman, sampai yang mungkin yang emergensi adalah mimisan. Mimisan ya dok ya? Iya, benar. Oke, nah ini fakta atau mitos sih dok kalau kita sering pilek gara-gara sering minum es? Sebenarnya sih mitos ya Bang Mitos Budi. ya, Dok, ya? Jadi misalnya kayak bangun tidur, mungkin sering bersin-bersin. Kadang-kadang kan kalau masyarakat awam ini menganggap biasanya itu. Atau kadang-kadang yang paling lucu, aduh kalau misalnya bersin ini ada yang nyeritain kita ya. Bener ya? Sering ya, Iya, ada iya, nih yang iya, nyeritain. iya, iya. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Itu merupakan salah satu penyakit di bagian THT juga Oke. gitu. Karena ini pokoknya leher ke atas udah bagiannya dokter ini ya. Benar. Oke, nah dok, kadang kala ya dok ya, kita kalau bangun tidur pagi-pagi itu suka bersin kayak gitu. Nah, Benar-benar. apakah itu gangguan juga yang ada di hidung atau itu menjadi kayak kebiasaan begitu dok? Sebenarnya itu merupakan salah satu gangguan di bagian THT. Jadi kalau misalnya kita sering bersin, kadang bersinnya kan di atas 5 kali ya kan. Nah itu bukan ada sesuatu yang ganggu loh di rumah itu. Kadang-kadang kan tiap hari aku bersin ini. Iya, Kalau iya, misalnya iya. pergi misalnya ke mana gitu nggak bersin. Nah itu bisa jadi pertanda sebagai suatu penyakit rinitis alergi. Oke. Nah jadi rinitis alergi itu adalah penyakit di mana adanya terjadinya infeksi hidung tapi penyebabnya adalah alergen. Nah jadi bersin itu merupakan suatu tanda bahwa tubuh kita bereaksi terhadap si alergi. Oh, begitu. Jadi bersin-bersin menandakan ada sesuatu yang nggak beres nih. Nah kita bersinkan sebagai tanda. Kode gitu ya dok Kode ya? sebenarnya. Itulah pintarnya tubuh kita ini ya dok ya. Benar. Ada hal yang nggak beres kasih tanda langsung seperti bersin tadi. Tapi itu nular nggak sih dok? Sebenarnya jadi begini, itu dia nggak menular kayak virus ya. Jadi misalnya kayak Bang Budi nih punya orang tua, punya ayah, ayahnya ini sering bersin-bersin. Bang Budi di rumah tertular, tidak seperti itu konsepnya. Oke. Jadi dia itu sebenarnya diturunkan secara genetik. Jadi ketika orang tua yang terkena alergi, nah itu dia akan menurunkan kepada anaknya secara genetik. Jadi kalau misalnya nanti Bang Budi punya anak, Bang Budi ada rinitis alergi, nah apabila ayahnya saja yang terkena 30-50% anaknya pasti terkena. Tapi kalau misalnya dengan istrinya juga sama-sama alergi, sudah pasti 50% sampai 70% terkena alergi. Oke. Nah, ini ngomongin masalah alergi nih ya dok ya. Benar. Ini jenis-jenis alergi yang ada pada gangguan hidung biasanya apa aja nih dok? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ya alerginya ini kan ada yang musiman, ada yang didapat. Nah kalau kita kan nggak punya musim ya. Jadi kita kan kalau di luar negeri itu kan ada kayak
musim dingin, ada yang itu tuh musim semi ya. Iya. Nah kalau di luar negeri tuh kayak menghirup serbuk sari. Nah tapi kalau kita ya tetap sepanjang waktu. Jadi biasanya kalau di daerah seperti kita, di daerah Indonesia, yang paling sering itu kan alerginya bisa pada debu ya kan, bisa juga pada bulu binatang sebenarnya. Makanya orang-orang dengan rinitis alergi yang harus dihindari adalah faktor pencetus gitu. Iya. Berarti harus sering membersihkan rumah gitu ya dok ya? Bener, bersihkan rumah, kemudian kalau misalnya pergi, nah kita kan sekarang udah nggak di eranya COVID ya. Iya, bener. Kalau dulu kan kita sebenarnya pas waktu era COVID semuanya sibuk pakai masker. Nah setelah apa ya, di antaranya ya setelah selesai era COVID kan juga masih sering kita pakai masker. Coba perhatikan. Di situ Mas Budi kan pasti ngerasa sebenarnya lebih sehat ya, iya, jarang bener, flu. Nah itu sebenarnya juga sebagai suatu pencegah untuk menghindari alergen yang masuk gitu. Apalagi kalau misalnya kita kan keluar ke tempat-tempat yang terbuka begitu ya dok ya. Bener, apalagi misalnya naik motor. benar, Iya. terhirup dengan debu dan partikel-partikel lainnya. Nah, benar. tapi dok, yang bersin tadi waktu pada saat bangun tidur, kan kita kalau di kamar jarang ya dok ya, ada debu atau apa. Nah itu biasa faktor pencetusnya apa itu dok? Jadi sebenarnya kan memang dia sudah ada faktor pencetusnya, dan dingin ini merupakan suatu faktor predisposisi untuk meningkatkan resiko alergi. Nah pada alergi ini kan dia ada fase lambatnya. Jadi pertama sekali sebenarnya sudah terpapar, ya kan? Sudah terpapar ketika mungkin misalnya jam 12 malam sudah terpapar. Nah fase lambatnya ini akan muncul di 6 jam berikutnya. Nah 6 jam berikut setelah kita bangun, nah di situ dia bersin. Jadi itu ada kayak reaksi alergi ya. Nanti agak saya jelaskan sedikit. Jadi misalnya kayak ada alergen masuk, kemudian dengan tubuh kita akan keluar histamin. Nah histamin inilah yang merangsang untuk bersin-bersin segala macam. Nah pada alergi ini dia agak panjang ya, maaf ya Bang Budi. Nggak apa-apa dok, justru ini ilmu baru kan. Ada fase cepat dan ada fase lambatnya. Nah makanya kenapa kok bisa pas subuh ya, rata-rata kan bangunnya pas subuh. Nah itu gitu. di fase lamanya 6-8 jam setelah terpapar. Gitu. Nah, kalau malam kan dingin ya. Dingin, apalagi AC-nya AC yang ini kan. Satu yang lagi kita kalau tidur ya, kalau bisa kita nggak rugi ya. AC itu harus kena ke badan Menghadap ke kita. kita. Iya bener, jangan rugi, jangan kena dinding. Bercanda ya. Oke, nah tapi sebenarnya untuk meminimalisir ya dok ya bagi kita yang mungkin tidur menggunakan AC. Kadang-kadang kan kalau pas kita pada saat pulas begitu kan tidak terasa begitu. Nanti bangun-bangun kok tiba-tiba bersin. Nah itu apa yang harus dilakukan dok? Sebenarnya kalau misalnya sehari-hari ya, itu nggak murni dari si AC-nya ini aja yang kita perbaiki dari tubuh kita. Jadi misalnya ya kita jangan terus-terusan di dalam ruangan ber-AC. Usahakan dalam 1 minggu itu kita ada berolahraga, terkena sinar matahari. Karena dari penelitian, sebagaimana kita ketahui bahwa sinar matahari ini kan mengandung vitamin D yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, olahraga, ya seperti itu, minum vitamin. Jadi biasanya sebenarnya kalau misalnya kekebalan tubuhnya bagus, ya insya Allah badai menghadang apapun di dalam kamar kayaknya nggak apa-apa ya. Oke baik. Nah dok, itu apakah bisa langsung jadi apa ya suatu kebiasaan? Jadi ya setiap pagi wajib bersin gitu nah? Tidak jawabannya. Tidak ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita terkena rinitis alergi ya, rinitis alergi ini dia tidak bisa disembuhkan sebenarnya karena kan dia memang genetik ya. Tapi sebenarnya bisa diminimalisir sampai tidak ada kekambuhan. Gitu ya dok ya. Jadi bagaimana? Datang ke dokter THT. Ngapain datang ke dokter THT? Biasanya itu ada kita terapi, kita berikan antihistamin sebagai anti alerginya, penggunaan obat semprot. Nah kemudian kita evaluasi ya biasanya sih nggak ada. Justru kalau misalnya setiap hari, misalnya ini udah setiap hari bersin, ini memang udah suatu kebiasaan tidak akan mungkin sembuh. Dia akan menuju ke penyakit yang lain dan kemudian kan yang paling mengganggu sebenarnya dari rinitis alergi ini adalah kualitas hidup. Benar. Nah jadi contoh nih misalnya Mas Budi yang kena rinitis alergi, bersin setiap pagi. Nah bersinnya kan biasanya sampai jam 9-an. Nah tiba-tiba rupanya bawa acara jam 8. Ya gimana coba? Jadi memang tetap harus diobati. Supaya gejalanya itu minimal sekali. Gak mungkin kan nanti bawa acara baik gini-gini bersin.
Apalagi yang berat kalau pas bawa berita dok. Kita kan baca gitu ya kan. Nah, kalau misalkan ada bersin atau batuk itu kayak aduh sayang banget gitu ya. Jangan kalau bisa jangan ada gitu. Itulah fungsinya datang ke dokter THT. Waduh, nah dok kita penasaran lagi nih dok. Sebenarnya bagaimana sih dok siklus terjadinya alergi tersebut dari debu mulai masuk ke hidung begitu. Nah kadang kala ya dok kalau kita ke barber gitu karena itu bulu-bulu hidung kan juga dibersihin. Nah itu lebih bagus dipotong atau tidak ini dok? Nah sebenarnya kan kalau bulu hidung kan memang seharusnya tetap ada ya. Memang seharusnya fungsi bulu hidung tuh ada. Nah kadang-kadang kan ada lagi penyakitnya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah itu memang sudah pasti ada fungsinya. Nah kadang kalau misalnya kita cabut bulu hidung itu ada lagi loh infeksi kelenjar rambut di hidung, vestibulitis. Nanti kadang-kadang sampai bengkak hidungnya. Jadi kadang-kadang kita memang ya seperti yang kemarin ya pas waktu gangguan pendengaran juga sudah saya jelaskan. Kita sering korek kuping, padahal kotoran telinga pun juga ada fungsinya. Begitu juga dengan bulu hidung. Jadi bulu hidung ini kan pertama sekali dia memfiltrasi, ada yang masuk di dalam hidung kita. Jadi dimulai dari situ, alergen itu akan masuk di dalam hidung kita. Kemudian akan dikenali dengan sel tubuh. Setelah dikenali dengan sel tubuh, nanti akan terjadi pengenalan ya. Nah kalau misalnya kita alergi, nanti tubuh akan merespon, mengeluarkan histamin. Nanti ada fase cepat dan ada fase lambatnya. Kalau yang cepat misalnya alerginya cepat gitu kan. Kalau misalnya diritis alergi, kalau di kulit ya contohnya nanti dia gatal-gatal ya kadang-kadang. Kemudian kadang ada hati-hati alergi ini juga bisa menyebabkan shock anafilaksis. Jadi ketika kita bisa makan sesuatu atau apa tiba-tiba udem, bengkak gitu kan saluran nafasnya, tidak bisa bernafas. Jadi tidak sesepele itu masalah alergi. Cuman yang biasanya di THT kan lebih cenderung ke rinitis alergi, bersin-bersinnya. Jadi nanti tubuh itu yang mengeluarkan histamin ini untuk menjadi dia bersin. Kemudian rinore itu hidungnya berair. Nah sebenarnya itu kan harus tetap diobatin untuk tidak komplikasi ke penyakit yang lain. Oke, nah kalau makan sambal dok, kadang-kadang juga mau menetes ya cairan yang di hidung. Nah itu bagian daripada alergi atau gimana dok? Tidak, itu respon tubuh. Oh itu respon tubuh. Tapi nggak semua orang. Tapi nggak semua orang, gitu. benar. Kadang air matanya sampai jatuh gitu ya. Karena kalau misalnya kan ini sama kayak pertanyaan dok, saya nangis kok meler juga gitu. Hidungnya karena memang ada saluran penghubung antara hidung dengan air mata di mata. Jadi memang nyambung dia. Aduh, nah tentunya ini menarik sekali ya pemirsa ya. Nah kalau misalkan dari struktur hidung kita ini dok, itu seperti apa dok? Jadi struktur hidung kita ini kan terdiri dari hidung luar dan hidung dalam. Jadi dia ini semuanya adalah suatu paket yang kompak diciptakan sama Allah. Jadi ada kerang hidung. Ada kerang hidung juga dok? Iya, nah nanti akan dijelaskan ya sedikit di slide bahwa kerang hidung ini nanti sering disangka sebagai polip. Nah, jadi dok itu ada yang gede, ada jendel-jendel tuh di hidung saya. Nah itu biasanya kerang hidung. Nah juga ada sinus. Nah sinus itu yang sering sinusitis ya kalau misalnya mampet. Nah itu sebenarnya untuk drainase cairan. Jadi kalau misalnya dia semuanya lancar ya bagus ya kita ya seperti biasa sehat seperti yang ada di sini. Tapi baik hidung tinggi dan hidung pendek tetap sama ya fungsinya dok ya? Sebenarnya fungsinya sama ya, nggak ada fungsinya. Kalau yang hidungnya pendek bisa mencium lebih enggak sama, cuma nanti mungkin ada kelainan anatomi. Jadi misalnya kayak kelainan anatomi hidungnya agak sedikit bengkok. Nah kalau misalnya hidungnya sedikit bengkok biasanya kadang-kadang kalau misalnya hidungnya bengkok disertai dengan alergi, jadi dia jadi sering kayak tersumbat. Nah itulah yang biasanya dokter THT koreksi. Oke, karena kan sekarang lumayan cukup viral ya dok ya, operasi hidung gitu ya. Bener-bener, tapi itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Jadi sebenarnya kalau mau operasi hidung ya untuk mempercantik secara estetika ya sah-sah ya, itu pilihan. Tetapi tidak ada kaitan untuk mengobati prinsipnya. Dia tidak ada kaitannya gara-gara hidungnya ditinggikan, bernafasnya jadi lega, tidak seperti itu. Ya. Tetap salurannya segitu doang ya dok ya, cuman ketinggian hidungnya aja. Bener, gitu. Supaya cantik ya. Iya. Nah dok kalau yang mimisan ini dok, ini seperti apa dok? Nah jadi sebenarnya kalau mimisan ini salah satu emergensi di bagian THT. Tapi mimisannya bagaimana? Jadi mimisan ini kan ada
dua ya kategorinya. Yang pertama mimisan yang sering terjadi pada anak-anak, dan yang kedua adalah mimisan yang sering terjadi pada dewasa. Yang paling sering adalah mimisan yang terjadi pada anak-anak. Nah, kapan? Ini sering banget nih anak-anak. Setiap hari kalau misalnya datang ke praktek saya, dok ini anak saya mimisan ini. Dan orang tua pasti selalu bertanya, dok, saya capek loh nih dok ke tempat dokter aja ini. Sebenarnya mimisan yang bagaimana sih yang harus kita khawatirkan? Nah, jadi kalau misalnya mimisan pada anak-anak, selama mimisannya itu sedikit, mungkin karena cuaca yang ekstrim atau karena anaknya itu kan sering tuh kayak Garuk-garuk garuk ke hidung, ngorek ke hidung kita. Nah, pembuluh darah di anak-anak itu kan memang tipis sebenarnya. Jadi pembuluh darahnya tipis, jadi gampang berdarah. Kapan diwaspadai? Diwaspadai pada anak-anak itu ketika volumenya banyak. Nah, banyak sekali disertai dengan perdarahan di tempat yang lain. Misalnya pada gusi, keluar dari urin, ada lebam-lebam. Satu lagi pada demam yang tinggi. Kenapa? Karena pada demam yang tinggi yang kita takutkan adalah demam berdarah. Demam berdarah kan sama-sama kita tahu nggak bisa sepele. Benar. Tiba-tiba trombositnya turun harus mesti transfusi. Dan itu ada gejala mimisannya juga ya, tanda mimisannya juga ya dok ya? Jadi harus ibu-ibu sebenarnya harus waspada gitu. Kalau misalnya mimisannya jarang-jarang, misalnya anaknya kayak abis main, kena panas yang ekstrim ya kan, abis itu kelelahan dan cuma sesekali, itu nggak apa-apa. Tapi kalau disertai dengan yang terlalu banyak ya kan, kemudian anaknya lemas, sampai kayak lemes ya, kurang darah segala macam, itu memang harus diwaspadai. Nah, kalau pada yang dewasa lain lagi. Dia nggak karena lari-lari. Dewasa kan namanya kita udah ya kayak saya ya udah berumur, misalnya hipertensi ya kan, itu kan juga bisa membuat pembuluh darah di hidung pecah. Satu lagi adalah tumor. Iya. Jadi lebih spesifik kalau yang di dewasa ya dok ya. Oke, nah pemirsa kita masih akan berbincang lagi bersama dengan Dokter Vira. Jadi jangan kemana-mana. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat live chat kita di kanal YouTube live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan tentunya obrolan kita masih seputar kesehatan ya pemirsa. Tema kita hari ini adalah keluhan di hidung harus bagaimana ya. Oke, nah masih bersama dengan Dokter Vira. Nah, kita udah tahu tadi ya banyak banget keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien begitu. Nah, sehingga kita sudah tahu ini harus kemana. Ingat harus ke dokter THT ya. Oke, dok, dari sekian banyak keluhan-keluhan yang diberikan oleh pasien begitu ya dok, yang dirasakan oleh pasien. Nah, kira-kira dok dari keluhan tersebut ada nggak sih dok yang harus dilakukan tindakan operasi gitu? Kadang-kadang kan kita pasien ya sering di awal itu kalau misalnya kayak cuman alergi ya kan dibiar-biarin. Nah, jadi kalau misalnya pada alergi misalnya dibiar-biarin menyebabkan yang tadi ada pernah saya jelasin kalau gara-gara alergi bersin-bersin segala macam nanti hidungnya tersumbat. Nah, itu dari mana? Dari kerang hidung ataupun kongka yang membengkak. Nah, itu biasanya kadang-kadang bisa kita reduksi ataupun kita kecilin supaya dia bernafas lega. Terus yang kedua bisa juga karena sinusitis. Jadi misalnya kalau kita kena sakit flu ya kan, kemudian sakit flu-nya kita biarin terus. Nah, infeksi ini kan akan menyebabkan, kalau dibiarin terus bisa menyebabkan sinusitis. Nah, sinusitis yang mengganggu, yang sifatnya kronik, yang sampai mengganggu nih. Misalnya gara-gara kena sinusitis hidungnya berbau atau nanti sampai nyeri pipi. Kadang sholat saja kita sampai sakit luar biasa. Nah, itu biasanya akan kita operasi. Jadi kita bersihkan sinusnya supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, nah pemirsa yang di rumah pasti sudah penasaran dong ya terkait dengan materi yang akan disuguhkan oleh Dokter Vira. Jadi Dokter Vira ini sudah nyiapin materi pemirsa agar kita lebih paham lagi mengenal tanda-tanda dan juga gejala-gejala keluhan yang ada di hidung. Oke, silakan dokter. Iya, silakan. Oke, ini dia. Nah, jadi ini keluhan hidung harus bagaimana ya? Oke, slide. Nah, jadi ini tadi yang seperti sudah kita jelaskan bahwa keluhan hidung yang paling sering adalah pilek, gangguan penciuman, mimisan, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Sebenarnya pilek sama hidung tersumbat hampir sama ya. Slide. Nah, jadi ini penyakit yang sering datang ke
THT. Pertama ada common cold, rinitis alergi, kemudian sinusitis. Nah, jadi ini sebenarnya pilek lah bahasa awamnya. Pilek ya. Iya, common cold ataupun salesma. Jadi dia merupakan sebenarnya infeksi virus yang menyerang hidung dan tenggorokan. Oh, ini infeksi virus ya, Dok? Bener. Nah, dia pilek ini terdiri dari beberapa virus, ya kan. Kemudian gejalanya ada bersin, kongesti di hidung, kemudian penderitanya biasanya anak-anak. Kenapa? Anak-anak dia sekolah, ya kan? Bener. Jadi sering tertular. Kemudian ada demam tinggi kadang-kadang. Jadi kalau misalnya kayak kita pilek dengan meriang, nah itulah namanya common cold ataupun selesma. Dan kebanyakan biasanya sembuh sendiri dalam waktu 7 sampai 10 hari, paling maksimal 2 minggu. Slide. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi rinitis alergi ini tadi adalah merupakan suatu penyakit hidung yang penyebabnya ini bukan karena virus. Jadi penyebabnya ini karena alergi. Tubuh kita alergi terhadap sesuatu. Jadi dia merupakan respon alergi yang menyebabkan gatal, mata berair, bersin dan gejala serupa lainnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bisa terjadi musiman ataupun sepanjang tahun. Tapi kalau kita nggak punya musim, jadi biasanya sepanjang tahun ya, tergantung alergennya apa. Paparannya apa Benar. gitu ya, Dok, ya? Diagnosisnya berupa anamnesa, pemeriksaan saluran hidung dan terkadang tes kulit. Oh, iya. Nah, ini perbedaan antara mukosa rinitis alergi yang normal dengan yang alergi. Kalau yang normal boleh dilihat ya di situ bahwa nggak ada peradangan, nggak merah dia ya. Benar. Sementara yang rinitis alergi kita boleh lihat di antara kerang hidungnya itu memerah, menandakan ada peradangan. Slide. Nah, rinitis alergi dia merupakan gejalanya itu yang paling khas ya adalah bersin. Ya, itu tadi saya jelaskan bahwa bersin ini merupakan tanda kalau kita terpapar dengan alergi, kemudian pilek, mata merah, berair dan gatal. Nah, anak-anak yang punya keluhan seperti ini bisa dicurigai sebagai rinitis alergi. Kemudian, Dok? Kemudian ini gejala-gejala alergi ya bisa jadi dari bersin, ya kan? Kemudian dia gatal-gatal, mata berair, ya kan? Nah, kalau misalnya gejalanya di luar daripada THT bisa sakit perut, ya kan? Kulitnya kadang-kadang pun gatal. Kalau di THT hanya di bagian hidung saja. Slide. Nah, ini yang paling sering nih, karena kita sikit-sikit kalau misalnya pilek ya datang ke dokter THT, dok saya ada sinus, sampai kita selalu bertanya, loh udah pernah periksa? Enggak dok, soalnya nggak sembuh-sembuh. Jadi yang mengklaim itu penderitanya langsung sendiri, ya? ya benar. Nah, jadi sinusitis ini apabila yang tadi itu udah rinitis alergi atau flu, ya kadang-kadang kan kalau misalnya infeksi virus yang tidak kita misalnya kan dia harusnya maksimal 2 minggu tuh sudah sembuh ya. Nah, kalau misalnya tidak sembuh artinya sudah berlanjut ke infeksi bakteri. Nah, kalau tidak sudah berlanjut ke infeksi bakteri kita nggak minum obat, nah ini bisa salah satunya komplikasinya adalah sinusitis atau ke alergi yang kita biarin terus-terusan. Nah, jadi apa itu sinusitis? Jadi sinusitis adalah infeksi ataupun radang pada hidung dan sinus. Sekarang sinusitis namanya. Jadi dua-duanya kena. Jadi sinus itu merupakan suatu radang yang normalnya isinya udara, Bang Budi. Nah, gara-gara sinusitis dia terisi cairan. Makanya kadang-kadang sakit, nyeri, ya kan. Kemudian ditekan sakit, di sini sakit. Nah, itulah biasanya sinusitis. Nah, biasanya kalau akut hanya minum obat, pulih sendiri, dan kalau misalnya kronis, nah itu hati-hati. Ada yang kadang-kadang harus dioperasi. Slide. Nah, ini gejalanya. Yang paling khas dia bukan bersin ya. Gejalanya yang paling khas adalah nyeri. Nyeri pada wajah, sakit kepala, hidung meler, hidung tersumbat. Dan kalau sinusitis akut biasanya nggak perlu pengobatan yang macem-macem ya. Nggak perlu digurah-gurah sebenarnya. Minum obat, dekongestan sudah cukup. Kalau yang kronis biasanya kita tambahkan antibiotik. Tidak sembuh baru kita operasi. Gitu. Slide. Berarti kita mengupayakan ya dok ya pengobatan yang masih jalur obat. Ke dokter THT pertama sekali medikamentosa yang dicoba dulu. Oke, tepuk tangan dong buat dokter Vira, luar biasa. Kita jadi paham loh ini dok. Nah,
Dok, saya mau tanya lagi nih dok. Nah, biasanya kan kalau kita bersin itu kan kadang sekali. Tapi kadang bisa sampai 2 kali atau bahkan 3 kali. Itu normal atau enggak sih dok? Kalau misalnya sebenarnya ya 1 kali 2 kali, tidak setiap hari, itu normal. Kan respon tubuh kadang-kadang kita misalnya kayak mencium asap, nah tubuh kan bereaksi ya untuk supaya nggak masuk gitu. Ya itulah refleks dari tubuh kita. Tetapi kalau misalnya bersinnya di atas 5 kali, ya kan, kemudian setiap hari, setiap pagi, disertai juga dengan hidungnya berair, tambah gatal di hidung, sering kita gosok-gosok ya, aduh gatal banget, atau kadang matanya ikut gatal, nah itu tidak normal, itu termasuk salah satu rinitis alergi. Oke. Dan Tapi kalau misalnya cuma gara-gara makan bakso nih, agak menyengat Merah gitu. sedikit, itu normal. itu normal ya dok ya. Oke, nah pemirsa, kami ingin menginformasikan kembali bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya, jangan sungkan bertanya di live chat kita di kanal YouTube live streaming TVRI Sumatera Utara. Oke, kita beralih lagi nih dok. Dok, kita mau nanya nih dok. Nah, ada nggak sih dok kayak makanan ya yang dari makanan tersebut menimbulkan alergi, yang alerginya itu langsung di hidung begitu dok? Sebenarnya kalau misalnya makanan tidak, jadi kan sifatnya rinitis alergi ini adalah segala sesuatu yang sifatnya inhalan, yang sifatnya terhirup. Tetapi kalau misalnya alergi yang disebabkan oleh makanan ya jawabannya sudah pasti ada, namanya jadi rinitis gustatori namanya. Jadi dia itu misalnya kita makan sesuatu, ya kan akan merangsang sesuatu, nah itu ada. Nah mulai dari gatal-gatal, kadang-kadang yang bibirnya bengkak seperti itu. Oke, nah tapi kalau misalkan untuk hidung enggak Kalau ada ya, rinitis Beb? alergi dia sifatnya inhalan. Oke, baik. Nah, itu dia pemirsa pemaparan dari Dokter Vira terkait dengan hal-hal yang terdapat gangguan di hidung ya dok ya. Benar. Nah dok, saya mau tanya lagi nih dok. Nah, untuk masalah gangguan pada hidung, ya baik yang tindakannya menggunakan obat ataupun operasi, itu di cover BPJS nggak dok? Jawabannya adalah alhamdulillah di cover. Di cover. Bahkan ya? untuk operasi sinus sendiri yang sudah kelasnya canggih ya, bedah functional endoscopic surgery pun ya di cover sama Di cover, ya. BPJS. Cuman ada mungkin beberapa obat, sebenarnya tergantung. Jadi kan fasilitas rumah sakit ini kan dibagi-bagi ya sama pemerintah. Ada yang mungkin sampai obat nasal spray, ada yang ditanggung, ada yang tidak, seperti Oke. itu. Nah, dari pilek, kemudian tadi rinitis alergi dan juga sinusitis. Nah, kalau pilek kan lebih banyak dominan anak-anak ya dok ya dibandingkan dengan orang dewasa. Begitu ya, Benar. dok ya. Nah, kalau dari segi jenis kelamin ini dok, paling banyak yang terkena laki-laki atau perempuan? Dok? Sebenarnya hampir sama ya, Hampir karena sama kan ya. saat ini ya, kalau dulu bisa laki-laki, karena laki-laki yang bekerja. Tapi Di kan luar saat gitu ini ya. kan sekarang laki-laki dan perempuan sudah hampir sama, jadi tidak ada, bisa dua-duanya predisposisinya terkena. Nah, kalau di rumah sakit sendiri begitu dok. Nah, untuk sinusitis ini paling banyak diderita? Yang paling banyak diderita adalah rinitis alergi, yang paling banyak. Yang kedua baru sinusitis. Dan itu laki-laki atau perempuan? Atau masih sama juga? Kalau rinitis alergi lebih banyak perempuan sih kalau di vaskes saya, paling Oke. banyak. Kalau sinusnya? Hampir sama. Hampir sama. Oke. Nah, biasanya dok, kalau misalkan kita melaksanakan tindakan operasi pada sinusitis, itu hanya sekali seumur hidup saja atau bisa berulang kali begitu? Jawabannya adalah bisa berulang kali. Jadi itu bergantung daripada si pasien. Nah, sebagaimana tadi yang sempat saya jelaskan, bahwa kan sinusitis ini kan salah satu penyebabnya selain alergi adalah infeksi bakteri. Benar. Nah, kita kan kalau misalnya dapat infeksi bakteri kan ya nggak bisa sekali ya, sama kayak kena flu. Kena flu kan nggak bisa dalam seumur hidup cuma sekali doang gitu. Nah, sekarang bergantung adalah dari si pasien setelah operasi apakah dia menjaga kesehatan hidung ya terutama. Kalau misalnya dia tetap menjaga sih sejauh ini ada kok yang udah operasi seumur hidup dia cuma kontrol-kontrol aja tidak ada bermasalah. Tetapi kalau misalnya memang pencetusnya infeksi virus yang tiap hari akan berubah menjadi infeksi sekunder dan dia biarin ya bisa lebih dari sekali jawabannya. Mau operasi lagi begitu Mau ya? operasi lagi karena salah satu penyebabnya adalah memang bakteri. Oke, jadi memang kita harus benar-benar bisa mengontrol ya. Benar. Terkait dengan gaya hidup kita, Benar. kebersihan dan olahraga juga ya, dok, ya. Benar, karena kadang-kadang itu sering juga menjadi pertanyaan sama dokter ya. Dok, saya nanti habis operasi sinus
nggak kena sinusitis lagi ya? Itu pertanyaan yang paling sering. Nah, dokter kan nggak bisa menjanjikan seperti itu ya. Biasanya ya daripada pasien yang kita operasi sih sejauh ini 2 tahun terakhir jarang dia kembali lagi. Tetapi kalau misalnya jawabannya diharapkan 100% tidak operasi lagi, jawabannya nggak bisa gitu. Jadi usahakanlah setelah habis selesai, nanti biasanya ke dokter kasih tahu, kita edukasi pasiennya. Nanti kalau misalnya flu jangan terlalu lama, kalau alergi harus dikontrol, seperti itu. Biasanya sih udah nggak kembali lagi. Insya Allah adalah operasi yang terakhir lah. Oke, Dok, kalau yang kemarin kita kan bahas yang pendengaran itu memang disarankan untuk membersihkan kotoran telinga, itu kan pergi ke dokter THT ya. Karena dikhawatirkan nanti malah kotorannya makin masuk ke dalam. Nah, Bener. untuk membersihkan hidung, ini Bener. apakah harus ke dokter THT juga atau sebenarnya tindakan yang dapat kita lakukan secara mandiri itu seperti apa begitu, Dok? Jadi kalau misalnya untuk masalah hidung, nah satu dari wudhu ya sebenarnya kan bisa ya. Benar. Nah yang paling lebih bagusnya lagi adalah mencuci hidung. Jadi cuci hidung itu sebenarnya dianjurkan ya. Sekarang boleh, teknologi kan sekarang canggih ya. Kita bisa melihat caranya itu dari media sosial. Bener ya, cara mencuci hidung dengan mencuci dengan larutan salin ya, larutan NaCl. Nah sekarang bahkan ada yang lebih praktis lagi. Jadi larutan isotonis itu ya sudah ada di botol, jadi kita tinggal semprot aja, cerat selesai. Jadi nggak perlu ke dokter Bang Budi, hanya untuk mencuci hidung sendiri. Bisa dikerjakan Bisa di rumah. di rumah ya, Dok, ya. Bener. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Yang lebih safety gitu ya, Dok ya, Iya, sekaligus lebih safety, konsul gitu ya kan. benar. Kayaknya, Dok, ini ada apa ya, Dok ya? Nah, bener, boleh. Nah, Dok, ini apa ya, Dok ya? Ada kebiasaan bagi masyarakat tertentu yang dia itu harus mencium aroma terapi gitu, kayak minyak kayu putih begitu dan lain sebagainya untuk menghindari apa ya? Flu dan juga alergi yang lain gitu. Itu gimana itu, Dok? Jawabannya ya nggak ada ya. Jadi sebenarnya kan minyak kayu putih ini apa ya? Kalau nggak salah saya isinya eukaliptus ya. Jadi itu kan sifatnya apa ya? Ketika kita flu ya kan, itu kan kalau dikasih seperti itu sifatnya melegakan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi kan kalau misalnya alergi ini kan yang dikeluarkan kan adalah histamin ya kan. Nah, karena hidungnya kan berair, masa sih pakai minyak kayu putih langsung sembuh? Itu hanya melegakan saja sementara sifatnya. Sementara ya. Tetapi yang paling ideal adalah sebenarnya meminum obat dengan kombinasi obat spray. Oke. Jenis-jenis obat tersebut, Dok. Nah, ada apa aja nih, Dok? Nah, jadi obatnya itu adalah golongan anti alergi, antihistamin ya. Ada beberapa golongan, ada beberapa tipe. Nanti akan disesuaikan kepada pasiennya. Itu yang diminum. Kemudian biasanya kita juga memberikan anti radang karena biasanya rinitis ini kan penyebabnya adalah ada peradangan ya. Maaf, bukan penyebabnya. Ada peradangan dan biasanya kita kombinasikan dengan obat spray. Oh, gitu. Nah, obat spraynya ini bergantung apakah obat spraynya yang isinya untuk melebarkan atau yang isinya memang maintenance. Oke, Gitu. Dok, ini saya pernah jumpain kasusnya ya, Dok ya, di tengah-tengah masyarakat ini, Dok. Nah, anak bayi yang flu begitu, Dok. Nah, itu disedot sama ibunya begitu, Dok, untuk dikeluarkan mungkin cairan yang ada di hidungnya. Itu diperbolehkan atau tidak sih, Dok? Jadi kan sebenarnya ya kalau ini saya kebetulan pas punya bayi nih. Oh iya, Ya, bener ya. Oh iya, selamat ya, dokter. Iya, kemarin waktu Mas Dokter Eko saya ucapin selamat ya. Ini Iya, ibunya bener. lupa malah ya. Selamat atas kelahiran bayi perempuannya ya, Dok ya. Benar. Oke. Namanya Jadi, siapa, Dok? Oyi. Oh iya. Oke. Jadi sebenarnya memang ternyata ada dijual gitu. Tapi kalau misalnya menghirup langsung ya enggak ya. Jadi saya kemarin kan coba cek-cek gitu kan. Ternyata memang ada dijual. Jadi memang yang nasal aspirator namanya. Jadi kita pencet dihisap. Tapi kalau saya ya saya rasa ya tidak higienis ya. Ngapain kita hisap karena ada resiko tertelan sama ibunya ya. Kalau saya lebih cenderung yang saya pencet aja yang bisa tertarik nasal aspirator dan itu sebenarnya ya memang harus dikerjakan gitu. Kenapa? Karena kan anak-anak ini nggak bisa buang ingus. Benar. Kalau dia bisa bilang anak saya kan ini buang ingus nih. Lagi mampet ini. Apa nih nggak bisa, dia cuma bisa nangis doang. Jadi kita butuh satu media untuk menghisap ingusnya itu gitu. Oke. Nah, jadi itu lebih Tapi tidak sekarang ada memang dijual, cuma memang lebih higienis. Kalau dulu kayaknya langsung Iya, gitu langsung ya, begitu yang tidak lah dari- itu tidak higienis. Tapi kalau sekarang ini memang medianya ada, jadi memang dipencet, kemudian ada pipetnya, nah dihisap sama ibunya. Tapi saya tidak mengerjakan yang itu, gitu. Oke, Sebenarnya sah-sah aja selama tidak tertelan. Oke, nah
Baik pemirsa, luar biasa, ini jadi ini ya pencerahan untuk kita semua ya. Sekali lagi bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya, jangan sungkan bertanya di live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini, tetap di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Tentunya obrolan kita masih seputar kesehatan pemirsa, tentang keluhan di hidung harus bagaimana ya. Oke, masih bersama dengan Dokter Vira juga. Dok, cerita dong dok, di pengalaman dokter di rumah sakit atau di klinik terkait dengan keluhan-keluhan pasien yang dirasakan di hidung, dok. Baik, jadi saya kebetulan jadi dokter THT udah tahun ke-11. Tahun ke-11 ya. Ini kalau KPR rumah udah selesai nih ya, dok? Ya, sedikit lagi ya. Mungkin 4 tahun lagi selesai. Oke, silakan. Jadi dok. kebetulan salah satunya adalah di rumah sakit daerah. Nah, sebenarnya saya bersyukur sekali bisa bekerja di salah satu rumah sakit daerah atau rumah sakit yang tidak di kota besar. Nah, jadi pengalaman yang saya dapatkan banyak sekali loh. Yang pertama, kadang-kadang untuk masalah alergi ya. Nah, jadi masyarakat ini menganggap alergi itu adalah suatu hal yang biasanya ini gitu. Biasa-biasa aja, nggak ada masalahnya nih, tetapi akhirnya mengganggu. Nah, disitulah fungsi kita mengedukasi. Nah, terus kadang-kadang saya pernah dapat kasus yang itulah dok, nah itu tadi sesuai dengan pertanyaannya Bang Budi. Inilah dok, bapaknya ini masih pilek aja, nularin nih ke anaknya. Padahal sebenarnya adalah rinitis alergi dan mereka ini memelihara binatang, ayam. Ada yang melihara kucing ibunya, tapi yang disalahi bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya yang dianggap bersin-bersin. Memang terbukti bapaknya ini sih rinitis alergi. Jadi membawa gen juga ya, membawa dok, ya? gen untuk si anaknya, tetapi si ibunya misalnya melihara kucing gitu kan, bersin-bersin nih. Iya. Ini nih bapaknya nih tiap hari nularin Dari nih. gen ada, dari faktor pencetus ada begitu ya, dok Nah, ya? jadi disitulah fungsi dokter THT ada gitu. Bu, ini sebenarnya Bu nggak bisa disalahin bapaknya juga. Ibu juga ada faktor pencetusnya. Nah, itu dijelasin. Terus kadang-kadang kayak mimisan. Nah, nanti kadang-kadang kan orang tua ada yang khawatir banget ya kan, yang khawatir banget. Biasanya kita jelasin, oh ini Bu selama dia masih kecil tidak ada masalah kalau dia begini-begini seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau misalnya yang masalah ada, memang saya dapat tumor ya kan, itu nanti kita jelasin. Kemudian ada yang sinusitis, misalnya kayak sinusitisnya sampai berbau busuk ya kan. Seperti itu ya, Iya, dok? dan rata-rata di daerah berbau busuk. Kenapa? Karena kan kesehatan gigi ya. Jadi kan kayak gigi itu kan kalau di daerah nggak terlalu bagus banget ya kan. Nah, gigi ini kan akar giginya bisa nembus ke sinus. Gitu. Jadi nanti kita jelasin setelah operasi sama saya harus ke dokter gigi. Scaling gitu ya, dok ya? Atau kalau apa? dicabut, kalau misalnya memang dia menjadi sumber infeksi gitu. Jadi dan satu hal ya yang paling saya rasa ya kepada pasien gitu. Nah, pasien-pasien ini kalau misalnya pileknya sudah parah, pertanyaan pertama yang paling ditanyakan kepada saya adalah, belum pun saya tanya banyak, masih saya flu dok, udah lama kali saya flu dok, 3 minggu, gimana dok, apa harus operasi? Nah, sebenarnya ya ini, nah kadang-kadang pasien ini kan kalau udah yang berat-berat, dia selalu bertanya hal tersebut. Padahal sebenarnya kan kalau ke dokter itu kan nggak mesti semuanya dioperasi. Benar. Nah, dia udah takut duluan, dok saya kalau nggak mau ya dioperasi ya bla 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 bla. Seperti itu. Belum pun kita foto kadang-kadang, belum kita ronsen gitu. Jadi sebenarnya adalah pertama kalau udah ada keluhan gitu jangan dibiarin sampai 10 hari, menganggap bahwa flu ini kalau udah di atas 10 hari ringan, karena komplikasinya selain ke sinus nggak kemana-mana juga, bisa ke telinga sebenarnya. Kemarin waktu itu udah sempat kita bahas gitu. Nanti kadang-kadang terutama ibu-ibu ya, misalnya kayak ibu-ibu muda punya anak, flu-nya sudah lebih dari 2 minggu, kadang-kadang sebulan kering sendiri, tidak, nanti kadang-kadang bisa sampai infeksi ke telinga, itu pada anak-anak gitu. Jadi sebenarnya ya kita lah waspada gitu. Kalau misalnya flu kan memang di bawah 7 hari biasanya dengan istirahat, minum vitamin itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 2 minggu, cobalah diwaspadai karena dia kan THT ini bersambung semuanya. Benar. Jadi bisa kemana-mana gitu. Jangan gara-gara satu panca indera mengenai seluruh panca indera yang lain begitu ya, dok? Bukan nggak banyak pasien dengan masalah di hidung ya, biasanya anak-anak ya dibiarin flu batuk lebih dari 1 bulan, kemudian telinganya terkena berair. Nah itu seringkali ditanya loh, kok bisa ya dok berair, padahal dia
Karena orang sering beranggapan telinga berair itu karena kemasukan air, padahal nggak seperti itu prosesnya. Iya. Bener ya? Benar dok. Itulah memang yang terjadi di masyarakat ya. Oke dok, cerita lagi dong dok terkait dengan pengalaman dokter yang mungkin melakukan tindakan operasi yang buat dokter itu sampai wow speechless gitu. Nah kok bisa seperti ini begitu ya? Sebenarnya sih kalau di THT kan ada subspesialis ya. Jadi saya kalau misalnya tindakannya terlalu advance tidak saya kerjakan. Tetapi kalau misalnya yang ringan, nah itu biasanya kan kayak sinusitis. Nanti kita ya lucu-lucuan sih. Jadi misalnya setelah operasi kan bau gitu ya, setelah kita bersihkan gitu kan. Dan nanti, wih ya ampun dok, bercanda gitu kan, bau sekali ya dok ya. Nah itu sebenarnya karena dibiarin. Nah sebenarnya kalau kasus THT yang sebenarnya lucu-lucu, saya rasa bukan pas pada kasus operasi, justru pada kasus benda asing. Nah, jadi kan yang paling sering itu kan salah satu kasus THT, tadi saya lupa ya masukin benda asing di THT. Yang paling aneh adalah benda asing karena di luar akal nalar gitu yang dimasukin anak-anak di... Contohnya dok? Kalau yang masih agak nalar ya, slime. Oh iya dok. Agak nalar ya. Mainan anak itu ya? Iya, yang lengket-lengket. Terus yang paling sering biasanya peluru, apa yang bulat-bulat itu. Kelereng? Bukan, manik-manik ya. Oh manik-manik. Paling sering. Dan yang paling gak lazim, yang paling saya rasa aneh tau gak apa? Apa itu ya? Resleting. Resleting dok? Iya. Jadi saya pas waktu narik gitu kan, ya ini kok resleting ya. Itu yang paling menarik. Jadi lucu-lucu gitu dan kadang-kadang ibunya nggak tahu. Jadi ibunya selalu datang dengan keluhan, dok hidung anak saya kok satu berbau ya. Salah satu ya mungkin kan kadang ibunya bekerja ya, kemudian anak dititip sama orang di rumah kan nggak bisa dipantau. Nah hidungnya salah satu sisi berbau. Ya itu mulai dari apa-apa itu saya ambil, lucu-lucu sih memang sampai nanti kadang busa, banyaklah makanan. Jadi tentu ini membuat apa ya, orang tua itu harus lebih aware lagi dalam menjaga anaknya. Jangan sampai benda-benda yang ada di rumah itu malah masuk semua ke dan yang paling tubuhnya. berbahaya hati-hati baterai. Itu juga pernah kita ambil karena kan baterai ini kan mencair ya, ada zat kimianya. Nah itu berbahaya sekali loh. Waduh. Itu saya udah 3 kali loh ngambil. Serius dok? Bener, baterai yang bulat itu. Kayak baterai jam gitu ya dok ya? Bener, itu sudah sampai 3 kali beneran saya ambil. Aduh, tapi dok ada nggak dok kejadian yang mungkin masuk binatang begitu dok? Binatang kalau ke hidung jarang ya, karena kan kita kayaknya ada respon bersin ya, lebih sering ke telinga kalau Lebih sering ke binatang. telinga, ya. Binatang ke telinga dia, lebih milih dia. Kayaknya lebih enaknya maksudnya adalah dari telinga nih. Kalau di gitu sini ya. mungkin basah ya, kan hidung, jadi kayaknya licin dia susah masuk. Oke pemirsa, nah, sudah banyak banget informasi yang diberikan oleh Dokter Vira ya. Nah bagi pemirsa yang ingin bertanya jangan sungkan bertanya di live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita masih akan berbincang bersama dengan Dokter Vira. Dok kita mau nanya lagi nih dok. Nah ini kebiasaan-kebiasaan apa dok yang malah merugikan pribadi kita yang kita lakukan di hidung misalkan dok? Cabut bulu hidung. Cabut bulu hidung. Nah, Terus? karena kan memang itu ada fungsinya ya. Itu sih yang paling saya rasa yang paling... Ini berarti kita nggak boleh mencabut, tapi boleh menggunting dok? Menggunting kan boleh lah. Sebenarnya sih kalau nggak digunting nggak apa-apa ya. Tapi kan kita secara estetik ya. Balik Jadi, lagi. ya itu sih yang paling... Karena dia bisa bikin infeksi. Kemudian kadang-kadang mengorek hidung, tapi tangannya nggak bersih. Nggak steril, Karena kan ya. kalau misalnya kotoran hidung kan juga sebenarnya kan ada fungsinya gitu. Benar. Apalagi yang menggunakan kuku ya dok ya. Benar. Nah sebenarnya kalau yang lain ya mungkin di hidung ya di luar dari ranah THT ya, misalnya kayak suntik-suntik silikon, Nah itu tapi gimana yang itu dok? tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya di dokter yang profesional ya saya rasa tidak ada masalah. Oke, dok kalau pada saat kita berenang tiba-tiba terhirup gitu airnya di dalam gitu, nah itu apa dok yang harus dilakukan dok? Ya sebenarnya kan kalau misalnya kan kita berenang, tenggelam, kemudian kan agak tersedak, kan sudah ada responnya. Ya paling tertelan sedikit ya, kita harus keluar lah sebentar, kita tenangkan diri kita, bernafas dulu seperti biasa, baru memulai berenang lagi. Oke. Karena kan pedih ya itu ya, kayaknya habis masuk terhirup gitu ya. Tenangkan dulu. Oke, nah dok tadi dokter ada juga cerita tentang polip ya dok ya. Ini Benar. mungkin boleh diinformasikan kembali dok kepada pemirsa bagaimana tentang pengetahuan kita di polip itu sendiri Nah dok. benar, jadi Bang Budi satu juga ya, mungkin Bang Budi kan sering nih kalau misalnya
ngomong-ngomong sama teman, iya nih hidungku tersumbat nih, ada polipnya. Bener ya, jadi polip itu nggak semerta-merta ada di situ gitu. Untuk bikin suatu polip itu di hidung nggak tiba-tiba muncul kayak digigit nyamuk ya. Jadi semua yang hidungnya tersumbat itu perlu diketahui tidak mesti polip. Jadi semua hidungnya tersumbat kan bisa jadi hanya flu biasa, atau karena alergi, atau karena sinusitis. Nah kadang-kadang pasien juga, dok itu ada benjolan di hidung saya. Nah benjolan yang dia maksud ternyata pun juga bukan polip, ternyata adalah kerang hidung, dan memang sebenarnya kerang hidung itu normal. Hanya saja ketika kita mungkin flu atau alergi dia agak sedikit membesar. Jadi polip itu merupakan suatu jaringan, tapi dia non cancer, bukan kanker. Jadi dia kayak massa putih-putih, kayak ubur-ubur. Nah kalau misalnya sudah besar nanti bisa kita lihat sendiri langsung. Kita tengok di di cermin gitu, dia ada putih-putih kayak ubur-ubur. Nah itulah dia polip. Tapi kalau misalnya ada jendolan yang kanan kiri di lubang hidung kita, itu bukan polip, itu kerang hidung, konka namanya. Jadi itu nggak masalah ya? Tidak ada masalah, kecuali sampai dia membesar. Nah itulah yang dia mengganggu. Tapi kalau selama dia besarnya pas waktu flu saja atau pas waktu alerginya kambuh, tidak perlu. Hanya kadang-kadang pakai obat semprot pun selesai urusannya. Kalau yang mengganggu itu seperti apa, dok? Jadi misalnya dia setelah kita kasih obat semprot, nah itu udah dikasih obat tidak respon. Nah dia bernafas tuh susah Bang Budi. Jadi misalnya kayak bangun tidur kayak hunger kan, susah banget gitu, tidur jadinya terganggu, nggak bisa bernapas, bangun tidur dia nggak enak. Nah kan sudah mengganggu kualitas hidup. Nah di situ biasanya kerang hidungnya kita kecilin, kita reduksi gitu. Dan itu tindakan operasi juga? Tindakan operasi. Baik, luar biasa ya. Dokter, ini pemirsa yang ada di rumah penasaran nih dok. Dokter ini dinasnya di mana? Saya kerjanya satu di rumah sakit pemerintah, rumah sakit Langsa, udah hampir 11 tahun. Kemudian di Putri Bidadari dan di Sari Mutiara. Nah jadi bagi pemirsa di rumah yang mungkin ingin berkonsultasi lebih dalam ya, nanti dapat menemui Dokter Vira di rumah sakit tadi ya. Tapi sekarang pun kan udah ada sosmed, tinggal iya benar, kita kan bisa chatting ya dok ya. Instagramnya apa dok? Sama, sesuai dengan nama. Baik, dok, mungkin ada pesan kesehatan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di rumah ya, agar kita menghindari ya faktor pencetus yang dapat menyebabkan gangguan pada hidung, atau mungkin ya yang sedang merasakan gangguan-gangguan pada hidung bisa meminimalisir resikonya. Silakan dok. Jadi yang pertama kalau misalnya untuk kena flu gitu ya, udah kalau misalnya 5-7 hari beristirahat saja dengan baik, sama paling minum obat yang sifatnya simptomatis, melegakan hidung. Nah, tapi kalau misalnya sudah lebih ya, itu kalau bisa jangan dibiarin. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau misalnya hanya kenanya sinusitis akut, itu bisa disembuhkan tanpa operasi. Jangan males. Nah, kenapa? Karena kan sekarang ke dokter kan sudah sudah gampang. Kalau misalnya terkendala di biaya, pemerintah sudah menjamin lewat BPJS ya kan. Jadi sebenarnya udah lebih simple ya Bang Budi ya. Kemudian kalau misalnya alergi, hindari faktor pencetus, jangan di dalam kamar yang ber-AC terus, kemudian olahraga dan minum vitamin. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Dokter Vira. Luar biasa. Terima kasih Dokter Vira sudah bergabung bersama dengan kita. Mudah-mudahan next time nanti kita bisa ketemu lagi, membahas yang lain lagi. Telinga sudah, hidung sudah. Mungkin kita nanti buat judul tenggorokan ya dok ya. Semoga nggak bosan ya TVRI. Iya, enggak dong. Oke, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia TVRI. Jangan lupa saksikan acara Ngopi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.